Selamat pagi. Pagi. Ya. Bapak harap tetap semangat ya untuk mengawali harinya kalian. Oke, anak-anak hebat, seperti biasa ya. Untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah indahnya kita melakukan doa. Jadi pada hari ini Bapak persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Jadi Bapak harap untuk pertemuan kedua tetap hadir untuk kalian semua, khususnya 3 orang ini ya. Karena kenapa? Kalian kan hanya bertiga, jadi biar bagaimana Bapak harap tetap melaksanakan pendidikan sampai akhir atau kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Oke, lanjut ke pembelajaran tema 5. Khususnya maksud Bapak pembelajaran 5 ya, tentang pahlawan Sultan Iskandar Muda. Jadi alangkah baiknya dulu kita refresh ke pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang pembelajaran 4. Tapi sebelum lanjut lagi ke materinya kita, Bapak dulu mau mengajak kalian untuk bernyanyi ya. Untuk hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka sekali. Oke, satu kali lagi. Kayaknya kita belum semangat ya. Oke. Yang selanjutnya ini Bapak akan bermain tentang tetap semangat. Tapi sekali lagi kalian harus bersuara. Caranya seperti ini. Tepuk tangan sambil mengucapkan kok 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 se, kok 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 ma, kok 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 semangat. Bisa? Bisa. Kalau lesu ya. Dede. Oke. 1, 2, 3. Prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 ngat, semangat. Ulang. Dalam memperjuangkan sesuatu itu harus betul-betul sungguh-sungguh ya. Karena kenapa? Dalam memperjuangkan sesuatu berarti apabila kita tercapai untuk melakukannya, berarti kita akan disebut suatu pahlawan. Ingat, pahlawan di rumah saja kita ada. Pahlawan di rumah siapa? Orang tua. Orang tua. Pahlawan di sekolah? Guru. Kalau kita melakukan sesuatu tanpa sebuah tujuan, tercapai tidak? Tidak. Dalam pembelajaran ini saja tulis punya tujuan. Apa tujuannya? Untuk mengetahui perjuangan para pahlawan. Semua punya tujuan yang hidup. Iya. Seperti ini contohnya, Bung Tomo. Dia memegang senjata pada saat perang. Untuk mencapai apa itu? Kemenangan. Untuk mencapai kemenangan atau kemerdekaan. Jadi kalau Bung Tomo ini tidak pegang senjata, berarti kemenangan tidak ada tujuannya. Tujuannya apa itu senjata? Menembak musuh. Ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, itu tentang ini tadi. Perjuangan Sultan Iskandar Muda. Salah satu tokoh yang berjuang untuk kemakmuran rakyat adalah Sultan Iskandar. Oke. Ia tanya, bagaimana perjuangan Sultan Iskandar Muda? Coba baca. Dimatiin. Sultan Iskandar Muda adalah sultan yang memimpin
Berarti perjuangannya itu Sultan Iskandar Muda adalah memimpin Kesultanan Aceh. Berarti pahlawan Sultan Iskandar Muda ini berasal dari Aceh. Oke. Kemudian beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan. Jadi Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Jadi Sultan ini adalah penguasa, ya. Oke, kita lanjut. Sultan Iskandar Muda merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh. Dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Oke. Berarti cukup lama ya, selama berapa tahun itu? Selama 29. Jadi selama 29 tahun dia memimpin kesultanan, kekuasaan yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Ya, karena Aceh itu ya merupakan negara Islam ya. Jadi mau tidak mau untuk pemimpin sultan pimpinan situ beragama Islam. Oke. Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun berapa tadi? 1607 sampai dengan 1636. Kejayaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda mengkuta perkasa alam. Kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Berarti cukup luas ya, cukup luas untuk wilayah kekuasaan dari kekuasaan Aceh meliputi Perak, selanjutnya Perlis. Jadi pada masa kejayaan Aceh, Kesultanan Aceh ini memimpin selama 29 tahun dalam bidang apa? Dalam bidang perdagangan. Ya, dalam bidang perdagangan, dan semua pedagang-pedagang asing itu tunduk kepadanya. Sultan Iskandar Muda, manusia yang seluruh hidupnya diserahkan mutlak bagi negara dan kebesaran bangsa, yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat Aceh, bagaimana seluruh pelosok Aceh dan rakyat menikmati kesejahteraan, berkeadilan dan meraih kemerdekaan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Sultan Iskandar Muda ini betul-betul membantu masyarakat Aceh dalam hal ekonomi. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu pahlawan nasional yang mencurahkan hidupnya demi kemerdekaan rakyatnya. Jadi ini adalah contoh-contoh pemimpin yang baik. Nah, coba kita perhatikan. Siapa nama tokoh ini? Sultan Iskandar Muda. Perjuangan yang dilakukan Sultan Iskandar Muda seperti apa? Oke. Coba lihat ya. Perjuangan yang dilakukan. Stop
perjuangan yang dilakukan. Satu, apa itu? berani melawan penjajah. Berani melawan, berani melawan penjajah. Kemudian, apa lagi? Ya, membangun militer yang kuat. Setelah itu apa lagi? Ya, Aceh mencapai kejayaan. Selama berkuasa berapa tahun? 29 tahun. Kemudian, nah, untuk sikap-sikap yang bisa kita teladani dari Sultan Iskandar Muda, Cinta tanah air. cinta tanah air. Nah, ini yang perlu disikap ya, bukan hanya perjuangannya, tetapi sikapnya juga. Pantang Menyerah. menyerah. Terus Kerja keras. Kerja keras. terus Anti penjajah. ini yang hal-hal dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda dalam mencapai kejayaannya selama 29 tahun. Apabila dalam suatu kepemimpinan itu tidak baik, berarti hasilnya juga tidak baik. Masih banyak sikap-sikap tentang sikap atau biografi tentang Sultan Iskandar Muda selain ini ya. Kita coba lihat ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ya betul tadi dikatakan Jumadil bahwa dia meninggal pada 1636 ya. Jadi tepatnya itu 27 Desember 1636. Jadi setelah banyak kita mendengar biografi untuk Sultan Iskandar Muda, sekarang Bapak akan bagikan LKPD ya. LKPD yaitu lembar kerja peserta Didik. lembar kerja peserta didik. Oke, silakan dibuka untuk LKPD-nya dan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama. Oke, perhatian untuk kalian ya. Untuk kalian sekarang sudah menunjukkan jam istirahat ya. Jadi Bapak harap untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti akan mempresentasikan hasil LKPD-nya kalian nanti di depan kelas ya, di depan kelas secara sendiri ya. Jadi untuk Prianti, Bapak harap itu tetap belajar membaca di rumah ya, jangan hanya banyak bermain ya. Teman-teman ini sudah pintar membaca, kamu masih dalam status mengeja ya. Jadi untuk Ferris dan Jumadil tetap ditemani Prianti untuk belajar ya, baik di rumah ya, supaya Prianti juga bisa lancar membaca seperti kalian. Jadi sekali lagi Bapak ingatkannya, untuk pertemuan kedua kalian akan mempresentasikan itu ya di depan kelas. Ya Jumadil. Oke, untuk hari ini sekian ya, sampai di sini. Kita ketemu lagi di pertemuan 2. Oke, sekian dari Bapak. Selamat siang.